Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran matematika wajib. Pada hari ini kita akan memulai dengan pelajaran yang baru, melanjutkan pelajaran yang kemarin yaitu statistika, yaitu bagian dari ukuran pemusatan data. Kita akan mulai dengan ukuran pemusatan data. Yang pertama yang kita akan bahas ada rata-rata atau min. Yang pertama, rata-rata data tunggal. Kita rumuskan sebagai X rata-rata. Ingat simbolnya, X ada ini strip di atasnya. Sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah Xn dibagi N. Nah, secara statistik ditulis sebagai X rata-rata adalah sigma dari jumlah N ya, mulai dari 1 yaitu XI dibagi dengan N. Di mana X dengan simbol X dengan garis di atasnya adalah rata-rata. Kemudian XI sama dengan data ke I dan sigma X sama dengan jumlah data dan N sama dengan banyaknya data. Jika data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, maka rataan dirumuskan sebagai berikut. Nah, X rata-rata sama dengan FI, F1 maksudnya F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3 ditambah sampai dengan Fn kali Xn dibagi F1 tambah F2 tambah F3 tambah dan seterusnya sampai Fn. Atau X rata-rata sama dengan sigma dari banyak N ya, banyaknya jumlahnya data. Jadi mulai dari data pertama yaitu Fi dikali Xi dibagi dengan jumlahnya F yaitu sigma N. I sama dengan 1 Fi. Itu statistiknya, rumus statistiknya itu. Di mana X yang dicoret di atasnya sama dengan rata-rata, XI sama dengan data ke I, Fi sama dengan frekuensi untuk data XI. Sebagai contoh misalnya, tentukan nilai rata-rata dari 5, 7, 6, 5, 4, 3. Jawabnya bagaimana? Nah, banyaknya data atau N sama dengan 6 ya. 6, banyaknya data adalah 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 5, 7, 6, 5, 4, 3 itu 6 banyaknya. Sehingga X rata-rata sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan Xn yaitu 6 data ya, dibagi N. Sehingga 5 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 dibagi 6 sama dengan 30 bagi 6 sama dengan 5. Jadi nilai rata-rata adalah 5. Untuk contoh yang kedua, lihat tabelnya. Diketahui yaitu pada tabel ada nilai, ada frekuensi. Nilai 4 frekuensinya 2, nilai 5 frekuensinya 4, nilai 6 frekuensinya 6, nilai 7 frekuensinya 5, nilai 8 frekuensinya 5, dan nilai 9 frekuensinya 3. Terus anak-anak diminta untuk menentukan nilai rata-ratanya. Bagaimana caranya? Ada 2 cara di sini. Cara yang pertama ya. Jadi X rata-rata sama dengan X1 kali F1 ditambah F2 kali X2 tambah F3 kali X3 tambah dan seterusnya sampai Fn kali Xn dibagi dengan jumlah F1 tambah F2 tambah F3 tambah sampai dengan penjumlahan Fn. Sehingga di sini dalam tabel nampak bahwa 2 kali 4 ditambah 4 kali 5 ditambah 6 kali 6 ditambah 5 kali 7 ditambah 5 kali 8 ditambah 3 kali 9 dibagi dengan jumlah frekuensinya 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 5 tambah 3. Sehingga
2 kali 4 kan 8. 8 tambah 20 tambah 36 tambah 35 tambah 40 tambah 27 dibagi dengan 25. Sehingga hasilnya adalah 166 dibagi 25 sama dengan 6,64. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, anak-anak buat tabel dengan 3 kolom ya. Pada kolom pertama anak-anak tuliskan nilai yaitu sama dengan XI ya. Kemudian frekuensi diistilahkan dengan FI. Kemudian nilai atau frekuensi dikali nilai yaitu FI kali XI. Sehingga nilai 4 dengan frekuensi 2 dan seterusnya sampai 9 yang frekuensinya 3 ya. Itu 4 kali 2 sama dengan 8. 5 kali 4 sama dengan 20. 6 kali 6 sama dengan 36. 7 kali 5 sama dengan 35. 8 kali 5 sama dengan 40. 9 kali 3 sama dengan 27. Sehingga pada kolom kedua yaitu kolom frekuensi anak-anak jumlahkan. Di sana kalau jumlah disimbolkan dengan sigma F. Jadi sigma jumlah dari frekuensi keseluruhannya adalah 25. Dan jumlah dari hasil kali frekuensi dengan nilai yaitu jumlahnya adalah 166. Sehingga rata-ratanya adalah sesuai dengan rumus tadi, yaitu rata-rata sama dengan sigma dari jumlah keseluruhan dari perkalian FI kali XI dibagi jumlah keseluruhan dari frekuensi. Sehingga 166 dibagi 25 sama dengan 6,64. Jadi hasilnya cara 1 dengan cara 2 sama ya. Itu jadi nilai rata-ratanya adalah 6,64. Jadi dalam mengerjakan ini anak-anak harus ingat yaitu cara 1 dan cara 2-nya. Boleh dipilih yang salah satu cara tersebut. Yang kedua, kita akan pelajari rata-rata data kelompok. Yaitu rumusnya adalah rata-rata sama dengan sigma N, I sama dengan 1, FI dikali XI dibagi dengan sigma N, I sama dengan 1, FI. Di mana X dengan coretan di atas adalah rata-rata, XI sama dengan titik tengah kelas ke I, dan FI sama dengan frekuensi kelas ke I. Jadi di sini ada XI ya, titik tengah kelas ke I. Kalau tadi kan XI-nya adalah data ke I. Sekarang XI adalah titik tengah kelas ke I. Itu perlu digarisbawahi. Contoh. Diketahui data berat badan dalam kilogram sekelompok siswa sebagai berikut ya. Ini ada 2 kolom. Kolom yang pertama adalah berat badan. Kolom yang kedua adalah frekuensi. Berat badan 41 sampai 43 ada 6 orang. Berat badan 44 sampai 46 ada 4. 47 sampai 49 ada 7. 50 sampai 52 ada 5. Dan 53 sampai 55 ada 8. Bagaimana cara menjawabnya untuk menentukan rata-ratanya? Yaitu penyelesaiannya anak buat tabel ya, sesuai dengan permintaan ya. Pertama yaitu berat badan, kolom pertama. Kolom yang kedua frekuensi atau FI. Kolom ketiga titik tengah atau XI. Kolom keempat yaitu hasil perkalian dari FI XI. Sesuai dengan rumus yang diminta ya. Di mana rata-rata itu kan adalah sigma daripada jumlah dari keseluruhan dari FI XI dibagi dengan jumlah dari FI kan. Sehingga itulah tabel yang harus dibuat. Sehingga di sini untuk baris pertama dengan kelas 41 sampai 43 yang frekuensinya 6 itu titik tengahnya adalah 41 ditambah 43 dibagi dengan 2. Untuk cari titik tengah yaitu batas bawah tambah batas atas dibagi 2 ya. Yaitu hasilnya adalah 42. Begitu seterusnya sampai kelas yang kelima ya, 53 sampai 55 ya. 55 tambah 53, 53 tambah 55 bagi 2 adalah 54. Jadi di sini jumlah frekuensi keseluruhannya adalah 30. Jumlah perkalian dari FI kali XI yaitu
1455. Lihat ya hasil perkalian itu masing-masing kelas ya. Yaitu kelas pertama hasil perkaliannya 252. Kelas yang kedua setelah ketemu di tengahnya hasil perkaliannya 180. Begitu selanjutnya kelas ketiga 336. Kelas yang keempat 255. Kelas yang kelima 432. Sehingga jumlah keseluruhan dari perkalian FI/XI adalah 1455. Jadi rata-ratanya adalah jumlah keseluruhan perkalian FI/XI dibagi jumlah keseluruhan dari FI, yaitu 1455 dibagi 30 sama dengan 48,5. Jadi nilai rata-rata dari data tabel tersebut adalah 48,5. Jadi perlu Bapak garis bawahi bahwa dalam rata-rata dalam data kelompok itu adalah anak-anak mencari titik tengah ya. Menjadi acuan titik tengah. Sehingga baru kita mendapatkan perkalian dari FI/XI. Jadi acuannya adalah titik tengah yaitu XI. Anak-anak kita juga harus mengetahui jenis soal yang lain ya. Seperti pada contoh 3 berikut. Rata-rata nilai matematika 40 siswa kelas 12 MIA adalah 7,8. Dan rata-rata nilai 48 siswa kelas 12 IIS adalah 7,25. Tentukan rata-rata nilai matematika seluruh siswa kelas 12 MIA dan 12 IIS. Bagaimana kita menjawab persoalan seperti ini? Penyelesaiannya adalah banyaknya data N1 yaitu 40 kan, itu 12 MIA, dengan rata-ratanya X1 sama dengan 7,8. N2 itu adalah kelas 12 IIS yaitu jumlahnya 48 dengan rata-rata yaitu X2-nya sama dengan 7,25. Jadi rumus yang digunakan adalah X rata-rata sama dengan N1 X1 ditambah N2 X2 dibagi N1 tambah N2. Itu banyaknya data dari kelas 12 MIA 1 dikalikan rata-rata dari kelas 12 MIA, MIA 1 maksudnya 12 MIA ditambah banyaknya data kelas 12 MIA dikali banyaknya data kelas 12 IIS dibagi dengan banyaknya data 12 MIA ditambah banyaknya data 12 IIS, sehingga 40 dikali 7,8 ditambah 48 dikali 7,25 dibagi 40 tambah 48. Jadi 312 ditambah 348 hasil kali ya. 40 dikali 7,8 adalah 312 ditambah 48 dikali 7,25 adalah 348 dibagi 88, sehingga menghasilkan 660 dibagi 88 sama dengan 7,5. Jadi rata-rata nilai seluruh siswa kelas 12 MIA dan 12 IIS adalah 7,5. Jadi kalau ada soal seperti ini sehingga anak-anak bisa menjawabnya dengan rumus tadi ya, yaitu X rata-rata sama dengan X1 kali N1 kali X1 ditambah N2 kali X2 rata-ratanya dibagi N1 tambah N2. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Selamat belajar, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan anak-anak bisa pahami, sehingga nanti kalau Bapak memberikan tugas anak-anak bisa menjawab dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih.